Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya anak kelas 12 IPA? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin mengenai listrik statis, yaitu ada yang namanya energi potensial dan potensial listrik. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta didik dapat memahami konsep energi potensial listrik dan potensial listrik, baik muatan titik, bola konduktor, dan keping sejajar, usaha listrik, energi kinetik listrik, dan hukum kekekalan energi mekanik listrik. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita review terlebih dahulu materi kemarin. Masih ingat, muatan listrik itu ada yang namanya muatan positif, muatan negatif, dan muatan netral. Nah, dikatakan muatan positif jika jumlah proton lebih besar dari jumlah elektron. Dikatakan muatan negatif jika jumlah elektron lebih besar dari jumlah proton. Dikatakan netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Masih ingat sifat muatan itu jika dia sejenis akan tolak-menolak dan jika berlawanan jenis akan tarik-menarik. Nah, gaya tarik-menarik dan tolak-menolak muatan itu dinamakan dengan gaya Coulomb. Kemudian untuk kuat medan listrik, pada muatan positif dia arahnya keluar, untuk muatan negatif dia arahnya ke dalam. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu energi potensial listrik dan potensial listrik. Nah, energi potensial listrik adalah usaha untuk memindahkan suatu muatan uji atau Q kecil dari tempat yang sangat jauh tak terhingga ke tempat yang lebih dekat dengan muatan sumber atau Q besar. Nah, untuk persamaannya adalah EP sama dengan K besar dikali Q kecil dibagi R, di mana EP adalah energi potensial listrik satunya Joule, K adalah konstanta nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per J kuadrat, Q besar adalah muatan sumber satuannya Coulomb, Q kecil adalah muatan uji satuannya Coulomb, dan R adalah jarak antar kedua muatan satuannya meter. Nah, apabila pada muatan itu lebih dari 2, misalnya 3, maka berlaku EP total sama dengan EP1 ditambah EP2 tambah EP3, sehingga menjadi K dikali dalam kurung Q1 Q2 per R12 tambah Q1 Q3 per R13 tambah Q2 Q3 per R23. Ingat, karena energi potensial itu merupakan besaran skalar, maka nilai plus minus pada muatan itu ikut diperhitungkan. Berbeda dengan gaya Coulomb dan kuat medan listrik kemarin, karena merupakan besaran vektor, maka nilai plus minus tidak diperhitungkan. Tetapi dalam energi potensial listrik dan potensial listrik, nilai plus minus pada muatan itu ikut diperhitungkan. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada soal di mana titik A berjarak 1 meter dari muatan plus 8 mikrocoulomb, 2 meter terhadap muatan min 6 mikrocoulomb, dan 3 meter terhadap muatan min 10 mikrocoulomb. Tentukan energi potensial pada muatan min 2 mikrocoulomb yang diletakkan di titik A. Nah, berarti di sini yang diketahui adalah Q1, Q2, Q3. Karena nilainya masih mikrocoulomb, kita ubah dulu ke dalam kolom sehingga dikali dengan 10 pangkat min 6. Kemudian nilai R1, R2, R3 yang sudah diketahui. Nah, yang ditanya itu adalah EP pada titik A. Nah, titik A itu muatannya yaitu min 2 mikrocoulomb atau min 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, jadi kita menggunakan rumus EPA sama dengan EP1 tambah EP2 tambah EP3. Sehingga sama dengan K dikali dengan Q, yaitu muatan di titik A, kemudian dikali dengan dalam kurung Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah Q3 per R3. Sehingga nilainya tinggal kita masukkan seperti di situ. Sehingga didapatkan nilai energi potensial di titik A itu adalah min 0,03 Joule. Nah, selanjutnya adalah potensial listrik. Jadi potensial listrik adalah besarnya energi potensial listrik per satuan muatan. Nah, jadi potensial listrik dan energi potensial listrik itu merupakan besaran skalar, jadi hanya memiliki nilai. Maka dari itu plus minus pada muatan ikut disertakan dalam perhitungan. Nah, untuk persamaan potensial listrik pada muatan titik yaitu adalah V sama dengan EP per Q, sehingga menjadi V sama dengan Kq per R, di mana V adalah potensial listrik satuannya volt, Q adalah muatan satuannya Coulomb, dan R adalah jarak antar muatan satuannya meter, dan K adalah konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per J kuadrat.
EP adalah energi potensial atau satuannya joule. Nah, untuk potensial pada beberapa muatan bisa dituliskan bahwa V total itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Sehingga menjadi K dikalikan dengan dalam kurung Q1 per R1 tambah Q2 per R2 tambah Q3 per R3. Untuk lebih jelasnya lagi kita masuk ke contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya di situ ada 3 buah muatan di mana muatan Q1 jaraknya terhadap titik P itu adalah 5 cm, Q2 terhadap titik P itu adalah 2 cm, dan Q3 terhadap titik P itu adalah 5 cm. Nah, di situ diketahui Q1-nya itu adalah plus 1 kali 10 pangkat min 12 kolom, kemudian Q2-nya adalah plus 2 kali 10 pangkat min 12 kolom, dan Q3-nya adalah min 1 kali 10 pangkat min 12 kolom. Nah, yang ditanyakan di sini adalah besarnya potensial listrik pada titik P. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3, yaitu sama dengan K dikalikan dengan Q1 per R1 ditambah dengan Q2 per R2 ditambah dengan Q3 per R3, sama dengan tinggal nilainya kita masukkan, di mana nilai K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q1 nya adalah 1 kali 10 pangkat min 12 dibagi dengan R1 nya adalah 5 dikali 10 pangkat min 2 karena diubah ke dalam meter, kemudian ditambah dengan 2 kali 10 pangkat min 12 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 2 dikurangi 1 kali 10 pangkat min 12 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2 ditambah dengan 2 kali 10 pangkat min 12 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 2 dikurangi 1 dikali 10 pangkat min 12 per 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, kenapa dikurang? Karena pada nilai potensial dan potensial listrik plus minus pada muatan itu ikut diperhitungkan. Nah, sehingga sama dengan nilainya tinggal dihitung, didapatkan V total itu sama dengan 0,9 volt. Oke, tadi kita membahas mengenai potensial pada muatan titik. Sekarang kita membahas potensial listrik pada keadaan tertentu, yaitu di sini ada bola konduktor berongga dan keping sejajar. Bisa dilihat pada gambar, di situ ada R besar dan R kecil, di mana R besar itu adalah jari-jari bola konduktor, kemudian R kecil adalah jarak antara titik di luar bola dengan pusat bola. Nah, untuk rumus dari luar bola itu adalah V sama dengan K per R kecil. Kenapa R kecil? Karena R kecil di sini lebih besar dari R besar. Nah, atau R kecil ini adalah jarak dari titik ke pusat bola. Kemudian untuk di dalam bola yaitu ada R besar, di mana R besar adalah jari-jari bola konduktor, maka rumusnya yaitu V sama dengan K per R besar. Jadi rumus potensial listrik di dalam bola dan di permukaan bola itu sama, menggunakan rumus V sama dengan K per R besar. Selanjutnya adalah potensial listrik pada keping sejajar. Nah, jarak antara dua keping sejajar itu adalah D. Kemudian di situ ada titik di luar keping, yaitu berarti R kecil lebih besar dari D, kemudian titik di dalam keping R besar itu kurang dari D, dan titik pada keping itu R sama dengan 0. Nah, dalam keping itu rumusnya V sama dengan E dikali D, karena R kurang dari D atau D itu lebih besar dari R, rumusnya seperti itu. Kemudian pada luar keping yaitu R kecil lebih dari D, sehingga rumusnya adalah V sama dengan E dikali R karena R-nya lebih besar dari D. Itu adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom, D adalah jarak antar keping, R adalah jarak titik ke keping atau setengah D, satuannya meter. Kemudian untuk contoh soalnya yaitu di situ ada sebuah bola konduktor berongga berjari-jari 5 cm. Jika besar muatan listrik bola konduktor 50 mikrokolom, maka hitunglah potensial listrik di suatu titik berjarak 20 cm dari pusat bola konduktor. Nah, berarti yang ditanya adalah potensial listrik di luar bola. Kenapa? Karena di situ yang ditanyakan adalah jarak dari titik ke pusat bola sebesar 20 cm. Jadi di situ diketahui R kecilnya ada 20 cm, kita jadikan meter, kemudian Q itu sama dengan 50 mikrokolom, kita jadikan dulu ke kolom, jadi dikali 10 pangkat min 6. Selanjutnya kita masukkan pada rumus V sama dengan K Q per R kecil, yaitu tinggal dimasukkan nilai-nilainya sehingga didapatkan V sama dengan 2
125 kali 10 pangkat 4 volt. Selanjutnya kita masuk ke usaha listrik. Usaha listrik atau disimbolkan dengan W adalah usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan uji yang berada di dalam muatan medan listrik. Nah, besarnya usaha itu sama dengan perubahan energi potensial. Jadi, energi potensial 2 dikurangi dengan energi potensial 1. Nah, masih ingat rumus beda potensial V sama dengan EP per Q, berarti EP itu bisa Q dikali V, sehingga didapatkan nilai bahwa W itu sama dengan Q perubahan V atau Q dikali di dalam kurung V2 min V1. Nah, di mana W itu adalah usaha listrik, satunya joule, kemudian V1 dan V2 ada potensial listrik, satunya volt, Q itu adalah muatan uji, kolom, EP adalah energi potensial, satunya joule. Nah, misalkan di sini contohnya adalah berapakah usaha minimum yang dikerjakan gaya eksternal untuk memindahkan muatan Q sama dengan 3 mu kolom dari posisi yang sangat jauh tak hingga atau R sama dengan tak hingga menuju posisi yang berjarak 0,5 meter dari muatan Q atau muatan sumber sama dengan 20 mikrokolom. Nah, di situ yang diketahui yaitu adalah bahwa R1 atau RA itu sama dengan tak hingga dari muatan Q atau muatan sumber, dan posisi akhir yaitu atau RB itu sama dengan 0,5 meter dari muatan sumber. Kita bisa memakai rumus W sama dengan Q dalam kurung VB min VA. Nah, di situ masih ingat nilai V itu adalah KQ per R, tinggal kita ubah menjadi W sama dengan Q dalam kurung KQ per B min KQ per RA. Nah, tinggal kita ubah menjadi KQ sumber Q uji dikali dalam kurung 1 RB min 1 RA. Nah, tinggal kita masukkan nilainya sehingga didapatkan nilai W sama dengan 1,08 Joule. Selanjutnya kita masuk ke energi kinetik listrik dan kekekalan energi mekanik. Nah, energi kinetik listrik adalah energi yang dimiliki suatu benda bermuatan karena adanya pergerakan. Nah, karena tadi adanya pergerakan dari muatan uji yang mendekati muatan sumber, maka adanya energi kinetik listrik. Nah, rumus energi kinetik listrik ini adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik listrik satuannya joule, M adalah massa muatan kilogram, dan V adalah kecepatan muatan meter per sekon. Nah, dari situ maka ada yang namanya kekekalan energi mekanik pada listrik, di mana energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi potensial 1 tambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah dengan energi kinetik 2. Nah, energi potensial itu adalah QV1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan QV2 plus setengah MV2 kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita ke contoh soalnya. Beda potensial di antara kedua plat sejajar di atas adalah 150 volt. Sebuah proton awalnya di keping A. Jika di antara kedua plat hampa udara, hitunglah kecepatan proton sebelum menyentuh keping B. Massa proton M sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 27 kg, dan muatan proton itu adalah Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, karena titik yang menyentuh keping B itu adalah R-nya sama dengan 0, maka potensial pada titik di keping B itu juga sama dengan 0. Nah, kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Tinggal dimasukkan nilai-nilainya. Nah, di situ untuk kecepatan awalnya itu bernilai 0. Kenapa? Karena proton itu mula-mulanya diam pada keping A, sehingga kecepatannya sama dengan 0. Kemudian tinggal dihitung sehingga didapatkan nilai VB itu sama dengan 10 akar 3 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita review terlebih dahulu bahwa energi potensial listrik adalah usaha untuk memindahkan suatu muatan uji dari tempat yang jauh ke tempat yang mendekati muatan sumber. Nah, sedangkan potensial listrik adalah energi potensial listrik tiap satuan muatan. Potensial listrik ini itu ada potensial
pada muatan titik dan ada potensial pada keadaan tertentu, di mana yang keadaan tertentu itu adalah pada bola konduktor berongga dan keping sejajar. Ada usaha listrik, yaitu di mana usaha untuk memindahkan muatan uji yang berada dalam satu medan listrik. Nah, karena adanya pergerakan dengan memindahkan muatan, maka ada yang namanya energi kinetik listrik, di mana energi kinetik listrik adalah energi yang dimiliki suatu benda bermuatan karena adanya pengaruh pergerakan dari massa. Nah, di sini juga ada yang namanya kekekalan energi mekanik pada listrik, di mana energi potensial 1 ditambah dengan energi potensial 1 sama dengan energi potensial 2 tambah energi potensial 2. Nah, untuk satuan energi itu adalah joule. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai energi potensial dan potensial listrik pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.